Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang keamanan sistem. Nah, apa sih keamanan sistem itu? Nah, di sini kita akan membahas semua. Oke, saya jelaskan dulu tentang keamanan sistem. Keamanan sistem informasi pada saat ini telah banyak dibangun oleh para kelompok analisis dan programmer. Namun, pada akhirnya ditinggalkan oleh para pemakainya. Hal tersebut terjadi kenapa? Karena sistem yang dibangun lebih berorientasi pada pembuatnya, sehingga berakibat sistem yang dipakai sulit untuk digunakan atau kurang user friendly lah bagi pemakai. Nah, sistem kurang interaktif dan kurang memberi rasa nyaman bagi pemakai, lebih dibilang lebih sulit dipahami lah. Secara interface dari sistem menu dan tata letak kurang memperhatikan kebiasaan perilaku pemakai. Nah, sistem ini dirasa memaksa bagi para pemakai dan mengikuti prosedur yang dibangun sehingga sistem terasa kaku dan kurang dinamis. Keamanan dari sistem informasi yang dibangun tersebut jelas tidak terjamin. Oke, tadi kan kita udah ngebahas tentang keamanan sistem. Nah, di sini walaupun tadi yang udah saya bahas ada beberapa kekurangan dari keamanan sistem itu, tapi di sini ada beberapa manfaat dari keamanan sistem informasi. Nah, keamanan sistem informasi ini memiliki 4 tujuan yang sangat mendasar. Adalah yang pertama, kerahasiaan. Informasi pada sistem komputer terjamin kerahasiaannya, hanya dapat diakses oleh para pihak-pihak yang diotoritasi. Nah, keutuhan serta konsistensi pada data dan pada sistem tersebut tetap terjaga. Nah, yang kedua, ada ketersediaan. Nah, dari ketersediaan ini menjamin pengguna yang sah untuk selalu dapat mengakses informasi dan sumber daya yang diotorisasi. Nah, yang ketiga ada integrasi. Nah, integrasi ini menjamin konsistensi dan menjamin data tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga upaya orang lain yang berusaha mengubah atau membocorkan data yang akan dapat segera diketahui oleh pemiliknya itu. Nah, yang keempat ada penggunaan. Nah, penggunaan yang sah menjamin kapasitas atau menjamin kepastian bahwa sumber daya tidak dapat digunakan oleh orang yang tidak berhak. Kita akan membahas tentang ancaman aktif dalam keamanan sistem. Yang pertama yaitu adalah pencurian data. Jika informasi penting terdapat dalam database dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang, maka hasilnya dapat kehilangan informasi atau uang yang kita miliki dalam sistem itu. Dan yang kedua, ada penggunaan sistem secara ilegal. Orang yang tidak berhak mengakses informasi pada suatu sistem yang bukan menjadi haknya dapat mengakses sistem tersebut. Yang ketiga, ada pencurian data secara ilegal. Orang yang dapat merusak atau dapat menghancurkan data atau informasi yang membuat berhenti suatu sistem operasi komputer. Nah, yang keempat dan terakhir adalah modifikasi secara ilegal. Perubahan-perubahan pada data atau informasi dalam perangkat lunak secara tidak disadari. Jenis modifikasi yang membuat pemilik sistem menjadi bingung karena adanya perubahan data dan perangkat lunak disebabkan oleh program aplikasi yang merusak. Seperti itu. Oke, setelah kita membahas beberapa ancaman-ancaman pada sistem keamanan, nah sekarang kita akan membahas 10 cara menjaga sistem keamanan. Nah, sebagai berikut. Yang pertama, lindungi dengan kata sandi. Semua akses ke jaringan maupun data yang sangat sensitif dan harus dijaga dengan nama pengguna dan kata sandi yang unik. Nah, sandi yang kuat berisi angka, huruf, dan simbol. Nah, yang kedua, ada desain sistem yang aman. Nah, hilangkan akses yang tidak perlu ke hardware maupun software Anda dan batasi hak akses pengguna hanya untuk peralatan dan program yang dibutuhkan saja. Dan ketiga, melakukan penyaringan dan pemeriksaan latar belakang. Melakukan screening dan pemeriksaan latar belakang pada karyawan perlu dilakukan. Yang keempat, memberikan pelatihan dasar. Pelanggaran keamanan yang tak terhitung jumlahnya kerap terjadi sebagai akibat kesalahan dan kecerobohan dari manusia. Yang kelima, hindari lampiran email yang tidak dikenal. Jangan pernah mengklik lampiran email yang tidak dikenal yang memungkinkan bisa berisi virus komputer. Yang keenam, tutup dan telepon kembali. Jika Anda menerima panggilan dari orang yang tidak dikenal yang tiba-tiba ingin memberikan hadiah dan berpura-pura hadiah itu diberikan oleh perwakilan dari bank atau mitra lainnya, nah segera akhiri panggilan yang tidak dikenal tersebut. Yang ketujuh, pikirkan sebelum mengklik untuk menghindari penipuan yang terjadi melalui email yang meminta informasi nama pengguna, kata sandi atau informasi pribadi.
Yang kedelapan, ada menggunakan pemindaian virus dan memperbarui semua perangkat lunak, menjaga perangkat lunak agar terus up to date, juga untuk mencegah virus masuk dan membuat keamanan sistem informasi terjaga. Yang kesembilan, jauhkan data sensitif dari awan. Nah, cloud computing menawarkan banyak manfaat penghematan biaya kepada bisnis. Nah, yang terakhir, tetap paranoid. Jangan pernah meninggalkan laporan bersifat penting dan sensitif di meja Anda. Oke, pentingnya keamanan sistem informasi. Seringkali sulit untuk memujuk manajemen perusahaan atau pemilik sistem informasi untuk melakukan investasi di bidang keamanan. Di tahun 1997, majalah Information Week melakukan survei terhadap 1.271 sistem atau network management di Amerika Serikat. Hanya 22% yang menganggap keamanan sistem informasi sebagai komponen yang sangat penting. Nah, ada ancaman-ancaman virus. Ancaman virus yang paling terkenal dalam keamanan sistem informasi adalah virus. Apa sih itu virus? Nah, virus adalah sebuah program komputer yang dapat mereplikasi dirinya tanpa pengetahuan pengguna. Pada dasarnya, virus merupakan sebuah program komputer yang bersifat malicious, memiliki tujuan merugikan maupun bersifat mengganggu pengguna sistem, yang dapat menginfeksi satu atau lebih sistem komputer melalui berbagai cara penularan yang dipicu oleh otorisasi atau keterlibatan user sebagai pengguna komputer. Oke. Di dalam dunia keamanan sistem atau dunia teknologi informasi, seorang dapat dikatakan berpotensi sebagai ancaman apabila memiliki hal sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan tinggi untuk login ke dalam sebuah sistem. Yang kedua, memiliki hak akses atau password. Yang ketiga, memiliki banyak sekali koleksi tools untuk meretas sebuah sistem. Yang keempat dan terakhir, orang yang membangun sebuah sistem dapat pula menjadi ancaman bagi sistem tersebut. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.